Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini kita akan membahas tentang studi kasus gimana saya bisa mendapatkan omset sekitar 290 juta ya dari travel haji umroh, khususnya haji ya, kurang dari 1 bulan ya. Saya iklan nggak sampai 1 bulan tanpa ketemuan, jadi saya nggak ketemuan sama orangnya yang jamaahnya itu ya. Jadi itu akan dibahas pada pertemuan kali ini ya. Materi yang dibahas apa saja ya? Pertama, data dan fakta tentang travel haji umroh di Indonesia. Yang kedua, harus ada mindsetnya ya, mindset yang benar tentang bisnis travel dan umroh. Selanjutnya nanti gimana cara pemasarannya ya, yang umum maupun yang kekinian ya, yang seperti yang saya kerjakan. Terus nanti ada teknik closingnya seperti apa. Kemudian ada saya kasih video tutorialnya ya, nanti di slide terpisah. Kemudian ada bukti pembayaran dan nanti ada penghasilan yang lain dari mana saja. Baik, itu ya untuk pada temuan kita pada hari ini. Jadi ini semua tentu saja atas rahmat Allah Subhanahu wa taala ya. Saya hanya berikhtiar. Begitu juga nanti Bapak Ibu sekalian yang mau mengikuti ya tinggal dicontek boleh ya strateginya. Nanti kalau ada produk yang cocok nanti tinggal dilaksanakan. Baik. Nah, selanjutnya ini yang dibahas ya, data travel umroh, mindsetnya seperti apa, iklan berbayarnya seperti apa, closing jamaah hajinya seperti apa, dan penghasilan lainnya. Baik ya. Yang pertama itu tentang data dan fakta ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa sih memilih bisnis haji umroh gitu ya? Jadi data yang ada di internet maupun kalau kita tanya kepada pihak travel haji umroh gitu. Jadi setiap tahun tuh mereka bisa memberangkatkan ratusan bahkan ribuan jamaah haji dan umroh. Bayangin ribuan, berapa omsetnya ya, berapa keuntungan. Nah, keuntungannya itu besar Bapak sekalian ya. Jadi saya udah pernah nanya-nanya, hitung-hitung gitu ya, ternyata keuntungannya besar. Ya misalkan contoh aja ya, ini perkiraan aja ya. Kalau misalkan umroh itu harganya 30 juta, itu mungkin masih bisa lah 8 10 juta itu mungkin masih bisa ya. Nanti tinggal dibagi ke agen-agen reseller ya, yang bantu menjualkan gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada ini ya. Jadi datanya itu menunjukkan antrian haji itu kan panjang kan. Jadi di situ ada peluang memasarkan produk haji umroh dari travel-travel. Jadi karena antrian panjang, peminatnya banyak, sedangkan kuotanya dari pemerintah terbatas, maka akan ada alternatif haji lewat travel umroh, sehingga itu bisa kita pasarkan ya, seperti yang saya kerjakan. Kemudian ada kemudahan dalam pembayaran ya. Jadi sekarang itu banyak ya cicilan, program umroh dulu, bayar belakangan dan sebagainya macamnya. Nanti kita lihat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian lihat di data ini ya, Indonesia itu salah satu yang terbesar pengirim umroh haji di dunia ya. Makanya itu travel di Indonesia itu banyak banget, tapi mereka juga banyak banget memberangkatkan jemaah haji. Nah ini artinya adalah peluang, demandnya besar sekali, supply-nya masih sedikit, sehingga ini peluang kita ya sebagai misalkan sebagai agen memasarkan itu sangat potensial besar ya. Ini datanya ya, kalau di tahun 2013 itu sekitar 590-an orang, ribu orang ya. 2017 dan 2018 ya sudah menyentuh 1 juta orang ya. Bayangkan ini kalau kita lihat data dari daerahnya ya, Jawa Barat itu terbesar ya, 170 berapa gitu ya, cuma agak buram tapi kelihatan ya. Jawa Timur itu 160.000 ya, DKI Jakarta 124.000 dan sebagainya macam ya. Jadi ini adalah potensi-potensi data orang yang haji dan umroh setiap tahunnya, dan sangat besar kan potensinya ya. Oke, dan komisi di umroh haji itu antara 1 juta sampai 10 juta juga ada ya gitu ya. Jadi enak ya. Oke. Nah ini contohnya, nah ini paket ya, saya ngambil aja di internet ya. Ada paket isi umroh misalkan dari Tanur nih ya,
bayar 1 juta DP bisa langsung umroh. Nah, ini saya kasih contoh aja, gimana nggak tertarik gitu kan. Nah, nanti sistemnya cicilan ya, jadi siapa yang nggak tertarik DP 1 juta bisa umroh gitu ya. Oke, nanti tinggal pembayarannya diatur sisanya ya. Atau ini ada cicilan umroh, bayarnya 688.000 per bulan ya. Nah itu sekarang umroh dengan cuma cicilan segitu. Nah macam-macam ya skema-skemanya. Nah itu memudahkan para calon jamaah untuk bisa haji dan umroh. Itu jadi itu kenapa bisnis travel umroh itu banyak dan menguntungkan ya. Nah sekarang tentang mindsetnya ya, bahwasanya mindsetnya kita bergabung misalkan menjadi marketer ya, menjadi marketingnya di ikut agen itu haji umroh itu pertama dan niatnya untuk syiar ya, syiar baitullah, syiar untuk memudahkan orang ya untuk berhaji umroh tanah suci lewat agen yang kita join di sana dan kita siarkan, kemudian mereka tertarik, mereka bisa berangkat gitu ya. Kemudian ini tren datanya yang seperti yang saya sampaikan, jadi terutama di umroh dulu ya, umroh itu punya tren-tren ya, jadi setahun tuh nggak 12 bulan umroh itu ya, mungkin hanya 8 bulan karena ada haji juga di sana, sehingga kita akan bisa tahu trennya di bulan apa saja umroh kami, dan di saat itulah kita bisa pasarkan. Begitu juga di ini ya, di haji ya, kalau haji itu bulannya tertentu kan, bulan eh, ya bulan haji aja, tapi persiapannya 3 bulan itu udah bisa mulai jualkan ya, kayak contoh tadi kasus saya ini ya, nanti saya lihatkan karena saya lihat trennya meningkat ya, permintaannya banyak dan suplainya sedikit, maka saya iklankan tuh banyak banget ya berminat ya, sekedar tanya-tanya ini ya, tapi akhirnya bisa closing juga ya. Nah negara kuota terbesar bisa dilihat ini ya, Indonesia ya, itu Indonesia kuotanya terbesar, jadi antara supply dan demand itu tidak imbang sehingga banyak permintaannya daripada suplainya, sehingga ini menjadi peluang ya. Terus kemudian yang terakhir adalah ujro atau komisinya itu besar ya Bapak sekalian ya. Kalau tadi saya sampaikan umroh itu bisa 1 juta, 3 juta, kalau haji itu bisa 3 juta, bisa sampai 10 juta ya, bisa sampai 15 juta tergantung paket ya. Kayak saya contohkan ini, saya bisa dapetin omset 294 juta itu per jamaahnya saya bisa dapat 3 juta. Nah 294 juta itu dari 3 jamaah ya, 3 jamaah totalnya 294 juta, komisinya totalnya 9 juta. Nah, lumayan kan, saya modalnya cuma 100 ribuan untuk iklan, dapatnya omset sekian dan komisinya sekian. Nah ini tinggal diterapin aja ya, kalau mindset ini sudah kita tanamkan sehingga kita wah kok nggak dapat, wah kok ini ya, kita lihatnya syiar ya, ibadah dulu, kalaupun nanti dapat ya itu bonus ya, itu bonus, yang penting kita syiar dulu dengan beberapa channel-channel penjualan, nanti kalau dapat kita layani customernya dengan baik, dapat ya alhamdulillah kita dapat ujronya. Nah, itu mindset yang harus ditanamkan gitu ya. Selanjutnya cara pemasaran ya, yang kita ada cara offline, organik, online ya, dan berbayar. Nah biasanya kalau offline itu kan direct selling ya, tawarin pakai brosur gitu ya, pakai di rumah pakai banner gitu ya, atau lewat jaringan masyarakat, ormas dan sebagainya macam, atau tokoh agama, ustadz ya, kiai gitu ya, masyarakat itu diajak kerjasama. Kalau ada yang berminat jamaahnya, nanti kiainya atau ustadznya juga dapat komisi, kitanya sebagai marketer juga dapat komisi. Selanjutnya organik ya, online lewat sosial media, Facebook, Instagram, apalagi TikTok ya, bisa juga lewat YouTube, bikin video, di bawahnya dikasih nomor WA kita ya, terus bisa lewat website, blog, atau grup WA ya. Selanjutnya ini yang saya kerjakan juga lewat Facebook Ads, IG Ads, TikTok Ads. Saya fokusnya di Facebook Ads dan IG Ads ya. Kenapa, nanti ada caranya. Nah, kenapa saya memilih Facebook Ads dan IG Ads? Ini paling nggak 4 alasan ya. Pertama, targetingnya yang tepat sasaran ya. Kita bisa memilih area kita mau marketing di mana. Mau di Jakarta, bisa di Bekasi, di Surabaya, di Aceh, Papua ya, di Makassar, itu sangat bisa dipilih lewat dashboardnya Meta Ads.
bisa meremarketing ya. Remarketing itu artinya kita bisa satu orang itu bisa melihat iklan kita berkali-kali ya. Jadi kita nggak ngulangi iklan lagi, bisa ya lewat pixel. Nanti teknisnya banyak lah ya, artinya satu orang bisa melihat, loh kemarin sudah lihat ini, terus 7 hari lagi loh ada iklan ini, diingatkan lagi ya, diikuti terus. Orang yang buka sosial media nanti lihat iklan kita lagi gitu ya, jadi dia ingat-ingat terus. Kemudian relatif murah ya, biayanya itu relatif murah ya. Bayangin kalau kita 1000 di Facebook misalnya, 1000 orang tuh menjangkau 1000 orang itu paling biayanya sekali 10.000 sampai 30.000. Bayangin kalau kita cetak brosur ya, 1000 orang, brosurnya udah berapa, misalnya 300.000, 400.000 ya, terus belum biaya penyebarannya, mungkin 1000 itu bisa 500 sampai 1 juta sendiri ya. Itu pun satu area, beda area biayanya mahal. Nah kalau di Facebook kita misalkan di Surabaya, kita mau nyebar brosur lewat online itu ya, kalau misalkan ke Jakarta itu ya biayanya 1000 itu cuma 20.000, 30.000, nggak ada biaya lain ya. Jadi sangat efektif, efisien ya. Dan karena ini biayanya besar ya, di haji umroh itu kan mengeluarkan uang besar, jadi memang harus sebarannya harus banyak. Bayangin kalau pakai manual itu ribetnya kayak apa, waktunya berapa lama. Kalau Facebook, Instagram Ads ya, kita tinggal berapa besar budgetnya, berapa besar yang kita inginkan areanya, dan berapa banyak orang yang akan melihat, tinggal konversinya ya. Itu tergantung kita konversinya. Terus yang keempat, gen milenial ya, ini yang usia mungkin 80 sampai yang kelahiran yang usia 40 gitu ya, 35 ya, itu masih banyak di Facebook gitu ya. Baby boomers yang emak-emak, bapak-bapak ya usia 50 60 itu juga masih ada yang dibandingkan di TikTok. TikTok kan generasi Z gitu ya, generasi Y gitu tuh, generasi X gitu ya, masih di TikTok. Tapi kalau generasi yang lama-lama itu masih di Facebook, sehingga kalau kita iklan ngaji umroh itu cocok, karena target kita adalah bapak ibu yang usianya mungkin 35 ke atas gitu. Itu jadi alasannya ya. Oke, nanti bagaimana cara setting iklannya, karena itu dibagi dua ya. Untuk yang belum pernah iklan, jadi ini ada tutorialnya sebenarnya di Facebook banyak, maaf, di YouTube ya. Jadi Bapak Ibu bisa searching aja tutorial Facebook, Instagram ya. Saya nggak memberikan tutorial ini dari awal. Ini link ini bisa dibuka juga dengan ketikkan nanti, atau di YouTube aja searching tutorial Facebook IG Ads, cari yang terbaru gitu, yang basic. Nah itu bisa ya. Nah sekarang studi kasusnya ya, haji kolektif ya, kayak saya sesuai judulnya, saya bisa dapetin 294 juta dalam waktu kurang dari 1 bulan dengan biaya kurang dari 100.000. Jadi ini yang saya pasarkan dulu. Eh, jadi haji kolektif namanya 2024, programnya itu 16 sampai 20 hari. Penyelenggarannya visit trip ya. Visit trip, saya daftar agennya namanya Metro Umroh. Nah, di sini daftar, kemudian saya dikasih tools kit, marketing kit. Nah, salah satunya contohnya ini brosurnya ini. Dari sinilah saya coba iklankan, karena saya biasa ngiklan ya. Saya daripada capek-capek organik ya, promo-promo gitu, mending iklan aja, nanti biayanya berapa, nanti dapat WA berapa, nanti tinggal di closing. Nah gitu ya, mindsetnya begitu. Nah ini contoh iklannya. Jadi iklannya ads kreatifnya kayak gini. Ini tadi brosurnya, ini kata-katanya, ini diarahkan untuk klik ke WA. Nah WA ini saya ajak mereka untuk untuk webinar ya, karena ini biaya mahal, maka perlu diedukasi dulu. Jadi diedukasi di sini supaya mereka paham produknya ya, tentang haji kolektif ini kayak apa. Nah selanjutnya ini contoh dashboard ya, yang saya setting ya, dashboard Facebook Ad. Ini ada beberapa percobaan gitu ya, tapi kurang lebihnya 100 ribuan lah ya. Jadi kita lihat fokusnya di paling bawah ini, haji 2024 WA ini 87.000 ya, kali total ini 100 ribuan lah ya. Nah ini jangkauannya sekian ya, yang ngeklik itu 94 atau 91 ini. Nah biayanya sekian, jadi yang masuk itu mungkin ada 30-an 40-an ya. Itu saya ajak untuk mereka ikut Zoom ya, Zoom dengan pihak visit trip gitu.
Dari situ mereka akan melihat sehingga tahu edukasinya, bukan saya mengedukasi tapi dari pihak travelnya. Setelah itu mereka tertarik, baru mereka ngechat saya sebagai tim CR, tim marketing. Habis itu saya arahkan mereka untuk melakukan DP. Kalau dia perlu ke kantor ya ke kantor, kemudian tinggal pelunasan dan pemberangkatan kayak gitu ya. Jadi simple sebenarnya ya gitu. Nah, ini ada video orang-orang yang dari hasil iklan itu, orang ngecek ke saya arahkan ke grup WA untuk persiapan untuk ikut live webinar ya. Nah, ini ada grupnya seperti ini, saya buatin grup seperti ini. Nah, ini hasil dari webinar itu mereka tanya-tanya, ini satu orang ternyata membawa 2 orang lagi, jadi totalnya ada 3 orang yang ikut ya. Ini orang Jakarta ikut sama keluarganya, jadi totalnya 3 orang. Nah, itu enaknya ya, biasanya haji umroh itu biasanya nggak ada yang sendiri, jarang, biasanya ajak keluarganya, bapak ibunya atau saudaranya atau suami istri gitu. Jadi sekali closing bisa langsung 3 ya gitu ya. Terus nah ini DP-nya, jadi yang 98 juta itu sudah DP 3 orang masing-masing 15 juta, tinggal pelunasan sampai hari H gitu ya. Ini DP-nya, jadi alhamdulillah ya dapat. Terus caranya ini setting iklannya bagaimana? Oke, Ada bismillahirrahmanirrahim. dokumentarnya, nanti Assalamualaikum saya sudah warahmatullahi buatin wabarakatuh. videonya. Kalau ini video dari Sekarang saya saya sendiri menunjukkan kurang lebih ya 10 gimana menit sih cara setting iklan saya ya. sudah Kemarin ada di saya buatin file di ini ya, kelas linknya ya, ini nanti bisa bisa dapetin dilihat sendiri selain 294 di juta sini ya. ya. Setting Sudah saya iklannya siapin. bagaimana? Ya, tadi Ya. sudah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi selain closing dari jamaah, sebenarnya ada penghasilan lain ya. Karena saya daftar di Mentor Umroh ya, jadi agen travel gitu. Nah, saya juga bisa dapat penghasilan dari rekrut agen ya. Jadi mereferensikan program ini sehingga saya dapat penghasilan ya, penghasilan tambahan. Ini jadi ada program marketing online untuk haji umroh gitu ya, terkait dengan haji umroh itu ada dapat ini dapat itu ya. Nah, totalnya itu 500.000 sekian, 550 kalau nggak salah ya, dan saya dapat komisi 50%. Ini 200 berapa, 70 atau 280. Jadi saya sudah 3 kali dapat ini juga ya, penghasilan lain haji umroh rekrut agen, mereferensikan orang untuk daftar ke sini. Nah, jadi selain dari jamaah tadi 294, saya dapat 3 kali dapat transferan segini ya. Nah, yang terbaru, nah apa namanya, kalau penghasilan lain itu bisa jadi leader agen. Ini masih baru nih ya, di bulan Mei ini rencananya, awal Mei ini dirilis gitu ya. Nanti jadi leader agen itu punya pasukan penjualan. Jadi kita apa ya, kita menaungi pasukan-pasukan penjualan untuk menjual produk haji umroh gitu ya. Terus diajari cara membinanya, ada komisinya. Jadi kalau misalkan kita closing sendiri kita dapat, kalau di bawah kita itu mengclosingkan kita juga dapat, mungkin nggak banyak tapi ya lumayan kan ya, kita tinggal membina saja, terus kita juga dapat komisi ya, nambah sumber income. Contohnya gimana, misalkan umroh ya, ini saya belum tahu skemanya, tapi kira-kira kalau misalkan closing umroh kita sekali closing itu 1.500.000 ya kita full. Tapi ada penghasilan lain, misalkan di bawah kita itu kita membina ada 10 orang, nah 1 orang itu bisa closing, komisinya dia 1.500.000, misalnya 1.500.000 ya, itu nanti atau dibagi atau disiapin dari apa namanya mentor umum, mungkin mereka tetap 1.500.000, kita sebagai agennya itu dapat 500.000 gitu. Jadi setiap di bawah kita yang closing kita juga dapat gitu ya, kita tugasnya membina ya, membina. Nah, itu Bapak Ibu bisa join juga kalau misalkan mau ya, bisa chat ke saya. Jadi ini kesempatan terbuka lebar, paling nggak ada 3 apa namanya penghasilan tadi ya, dari closing haji umroh kita sendiri closingkan, terus dari referensi apa namanya menjadi agen, yang ketiga jadi leader agen. Jadi ini kesempatan terbuka lebar ya. Jadi ini kenapa saya memilih join di sini ya, karena dari rumah saya nggak kemana-mana ya, saya ingin iklan tinggal bawa balas-balas chat gitu ya, mengarahkan mereka untuk ikut zoom supaya mereka punya teredukasi. Nah, ketika mereka closing saya dapat komisinya. Nah, kira-kira begitu. Jadi ringkasannya studi kasusnya haji umroh ini ya, pertama mindsetnya ya, tadi harus kita niatkan untuk syiar Baitullah, mensiarkan ya haji dan umroh.
terus kemudian kita sudah lihat data dan fakta tentang haji umroh itu potensinya sangat besar. Terus tadi ada cara untuk daftar agen ya, sudah nanti langsung WA saja. Pelajari, saya biasa melajari dulu alur dari pendaftaran sampai closing, kalau masuk akal dan tidak menyalahi syariat ya sudah saya ikut gitu ya. Terus kemudian baru ditawarkan ya, baik melalui sosial media, teman, keluarga. Nah, tapi kalau ini kelamaan ya langsung aja diiklankan seperti yang saya lakukan. Ya, tinggal nanti tunggu WA, bisa langsung diklosingkan atau arahkan ke grup supaya mereka teredukasi ikut webinarnya dulu. Ya, tinggal kita doa dan tawakal. Nah, itu real yang saya lakukan. Ya, Bapak Ibu sekalian, tinggal ikuti saja. Insya Allah ini harapannya menjadi sumber penghasilan tambahan ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau kita misalkan jualan produk fisik ya, kita harus ngangkat-ngangkat barang, produksi, kalau produksi beli barang dulu, packing, kirim, tunggu pembayaran, kalau ada retur ribet kan. Nah, dengan begini kita bisa disambi, misal kerja sambil kerja ya, usaha sambil usaha ya, kita cukup kerjain 2 jam per hari ya, cukup, mungkin nggak harus setiap hari lah, 2 hari sekali ya, dan tinggal iklan, tinggal balas di WA, kalau closing ya alhamdulillah gitu, tambah closing lagi alhamdulillah lagi ya. Nah, itu enaknya bisnis online yang seperti ini ya, potensinya besar, keuntungannya komisinya besar, dan tidak perlu banyak menghabiskan waktu ya, kita saja sambil kerja bisa sambil aktivitas yang sekolah-sekolah, yang kerja gitu ya. Jadi kalau mau tertarik nanti bisa kontak saya ajari bagaimana. Jadi mereka selain diajari oleh tim mentor umroh, nanti mungkin bisa saya ajari juga gimana versi saya gitu ya. Jadi kita sama-sama belajar. Baik, itu kira-kira ya kos kali ini tentang studi kasus bisa mendapatkan omset 294 juta kurang dari 1 bulan dengan iklan biaya nggak sampai 100.000. Insya Allah kita akan ketemu pada ini selanjutnya ya, nanti filenya ini juga bisa Anda dapatkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga bisa bergabung bersama-sama mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan komisi yang lebih besar lagi gitu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.